Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jamaah, Anda melihat ada orang-orang yang seperti di balik teralis. Melihat mereka itu tahanan dari mana jamaah? Astagfirullah. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini atas dasar petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Tatkala semua hubungan itu luntur, bahkan menjadi permusuhan, hanya ada satu hubungan yang akan kekal dan abadi, yaitu kebersamaan yang dibangun di atas cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ya Allah, Engkau mengumpulkan kita di rumahmu sini, kami memohon dengan namamu yang indah agar Engkau mengumpulkan kami di surgamu ya Allah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Ya Allah, bagimu segala pujian, bagimu segala pujaan, bagimu segala syukur, dan kepadamu semuanya akan dikembalikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, apa yang akan kita bahas hari ini? Banyak kepalsuan dalam kehidupan kita. Bahkan di meja ana banyak yang palsu. Antum melihat ini jamaah. Hidup kita seperti itu. Ini awet. Bunga ini awet. Sampai berapa tahun? Sampai antum mati mungkin bunga ini masih ada. Tapi dia nggak benar. Bahkan banyak nyamuk di atasnya. Tuh lihat. Karena banyaknya kepalsuan dalam kehidupan ini, akhirnya tidak sedikit manusia yang ingin mengakhiri hubungan dia. Cukup sampai di sini, udah nggak perlu kita lanjutkan. Berapa banyak ucapan-ucapan itu disampaikan oleh para lelaki atau para wanita tatkala hujan tak kunjung turun, tatkala bunga-bunga di taman sudah layu, bahkan sebagian terbakar. Pasangan hidup itu akan berusaha untuk mengatakan, lebih baik kita berpisah. Ngapain kita lanjutkan? Ada yang dengan baik-baik, ada yang dengan ungkapan yang sangat menjijikkan. Ada yang mengusir istrinya, ada yang mengusir suaminya, bahkan ada yang membakar suaminya. Antum lihat jemaah, beberapa waktu yang lalu seorang suami disiram air panas sama istrinya karena tak kunjung pulang. Lama nggak pulang. Pas pulang, bukan cinta yang didapat, tapi air panas yang disiramkan. Ada istri yang dengar suaminya kawin lagi,
Kira-kira, nah siapa yang sudah menikah? Antum. Istri berapa bang? Baru satu, Masya Allah. Kasih hadiah, mana? Yang istrinya satu kasih hadiah, Masya Allah. Fadal. Masya Allah. Kira-kira kalau istri antum dengar antum kawin lagi, apa yang dia lakukan bang kira-kira bang? Insya Allah ikhlas ya, Masya Allah. Antum lihat beliau ini umur berapa antum? Berapa? 45, udah putih semua jenggotnya, Masya Allah. Rasul SAW itu berlindung mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Betul. Itu doa Nabi SAW. Antum pernah baca doa itu enggak? Makanya kalau antum melihat ada umur 40, 45 sudah mulai putih semua, kayaknya disiksa sama istrinya. Allahu Akbar. Wallahi jamaah, sejatinya kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi cerita-cerita yang miris, KDRT yang dilakukan oleh para lelaki kepada istrinya, itu sudah biasa, cerita lama. Tapi akhir-akhir ini malah istri yang melakukan tindakan kejahatan kepada suaminya. Ada cerita di Lampung dulu, seorang istri tahu suaminya kawin lagi. Malam hari diajak sama istrinya, lalu dipotong barangnya. Berani antum kawin lagi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Kata Allah, silahkan kalian nikahin perempuan yang baik-baik, 2, 3, 4. Antum seneng gak kalau dengar ayat itu? Ya Allah, sejuk hati ini ya, Masya Allah. Tapi kata Allah, kalau takut tidak bisa berbuat adil, sudah satulah. Tapi kepingin Ustaz nanti di surga lah, gimana antum? Ada orang-orang yang tak mampu berbuat adil, dia memaksa untuk melakukan itu. Yang terkadang pendorong dia melakukan itu nafsu. Kan boleh Ustaz, silahkan. Tapi niatkan dengan niat yang baik. Kalau kita berbincang tentang rumah tangga, Allah itu di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan tentang rumah tangga ini di beberapa surat. Di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa, di surat Al-Ahzab. Bahkan Allah Azza wa Jal menurunkan sebuah surat full berbincang tentang At-Talaq. Surat At-Talaq, surat perceraian. Jadi para lelaki dan para wanita sebelum dia menikah, dia jangan hanya belajar tentang bagaimana pernikahan, tapi dia juga harus belajar bagaimana perpisahan. Karena di ayat-ayat ketika Allah menyebutkan tentang pernikahan ini, Allah mengatakan dua, fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Engkau pegang dengan cara yang baik, engkau rawat istrimu dengan cara yang baik, atau engkau berpisah dengan dia dengan cara yang lebih baik. Ketika ana hendak menikah, cerita dulu jangan. Yang menikahkan anak bukan mertua anak. Yang menikahkan ada seorang ustadz, diwakilkan kepada dia. Apa kata dia? Ada Ustadz Hisham Bahannan hafizahullahu ta'ala. Dia mengatakan, ya Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi
min imsakin bima'ruf au tasrihim bi ihsan. Wahai Syafiq, aku nikahkan engkau atas dasar perintah Allah, dengan catatan engkau rawat itu anak perempuan dengan baik, atau engkau lepaskan dia dengan cara yang baik pula. Subhanallah jemaah. Bukan sesuatu yang mudah melangkah menjadi seorang suami. Bukan sesuatu yang ringan antum melangkah untuk menjadi seorang menantu, untuk menjadi seorang ayah. Yang wanita untuk menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Semua menginginkan pernikahan itu indah. Bahkan ada sebagian yang merajut mimpi, yang nanti ingin punya ini, ingin punya itu, di tengah jalan bubar pernikahan itu. Segala mimpi itu jadi sirna. Bahkan sedih tatkala melihat ada wanita yang berusaha untuk memutus urat nadinya. Pada suatu malam anak pernah ditelepon, Ustaz tolong telepon fulana Ustaz. Kenapa? Fulana ini diceraikan oleh suaminya malam Idul Fitri. Subhanallah coba. Fulana itu sudah di kamar mandi hendak menyayat-nyayat urat nadinya. Kata Allah, fa'imsakun bima'ruf. Engkau kalau suka lanjutkan pernikahan dengan cara yang baik, kalau enggak pisah dengan cara yang lebih baik jemaah. Karena banyak perceraian itu terjadi disebabkan reaksi emosi sesaat yang kemudian menyebabkan penyesalan yang tak kunjung habis. Namun karena tuntutan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini, Allah membolehkan perceraian. Apa hikmahnya? Kita bicara at-thalaq, kita bangga dengan adanya surat at-thalaq sebagai seorang muslim. Kita bangga dengan diperbolehkannya suami menceraikan istrinya. Kita bangga dengan ajaran Allah Azza wa Jalla, wanita boleh gugat cerai. Iya. Kenapa Anda perlu sampaikan ini? Karena ada orang-orang di luar sana yang memandang bahwa syariat perceraian itu termasuk kekurangan agama Islam. Bukan, ini kesempurnaan agama Allah Azza wa Jalla. Di beberapa agama jemaah, kalau sudah nikah nggak bisa-bisa, kecuali kalau mati. Kadang-kala suaminya mati, istri harus ikut mati. Nah, antum kalau baca sejarah mungkin di sebagian tempat masih berlaku, suaminya meninggal dunia, istrinya harus menemani. Tapi Islam membolehkan perceraian. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan wanita. Subhanallah. Ada apa dengan perceraian ini? Bukankah tujuan pernikahan itu ingin bersama? Kenapa kok dibolehkan cerai? Siapa yang pernah dapat undangan perceraian temannya, Anda kasih hadiah? Nah, ambilkan hadiah. Ada yang pernah dapat undangan? Bro, insya Allah besok Anda mau cerai ya. Insya Allah kita masak soto nih, antum datang ke semua. Pernikahan kita umumkan. Bahkan orang bikin undangan dengan harga yang mahal. Bahkan dia sewa gedung yang besar. Dihadiri oleh 1000 orang untuk menonton dia menikah. Tapi tatkala bercerai, 1000 orang itu nggak ada yang tahu. Hanya dari kuping ke kuping. Antum dengar, fulan udah cerai. Aji, kok nggak diundang anak-anak?
Nggak ada undangan perceraian memang jemaah. Tapi perceraian ini diperbolehkan. Apa hikmah dari perceraian itu? Ada banyak. Yang pertama, mengurangi percekcokan, perselisihan yang bakal menyebabkan putusnya silaturahim. Diperbolehkan cerai. Karena terkadang ini jamaah menikah antar sepupu. Menikah. Ribut terus. Ketika ribut terus tidak segera bercerai, akhirnya paman sama paman gak mau kenal. Kakak beradik gak mau. Sudah. Kalau dilihat memang kayaknya gak cocok ya. Ya udah datang antum ke pamannya. Kalau antum menikah dengan anak paman antum, antum datang. Bilang, paman, ana mohon maaf paman. Kayaknya ana nggak bisa lanjutkan. Artinya walaupun terputusnya hubungan rumah tangga, tapi tetap paman adalah pamannya. Tapi kalau sampai terjadi keributan, suami kadang-kala nggak kuat, dia akhirnya memukul istrinya. Istri akhirnya juga seperti itu. Nah, Islam tidak menginginkan itu. Tujuan menikah adalah sakinah. Ketika sudah nggak didapat, sudah. Daripada ribut tiap hari. Kita ini udah merdeka jemaah. Kadang-kala antum masih mendengar peperangan dari tembok tetangga. Wow, ini Masya Allah. Kita ini udah merdeka masih perang sebelah ini. Apa tugas kita? Selamatkan mereka. Kemudian menyelamatkan anak-anak. Orang berpikir jangan bercerai, kasihan sama anak-anak. Ternyata dalam beberapa kondisi bercerai itu menyelamatkan anak-anak malahan. Ada sampai seorang anak, ya Allah, ini anak SD. Anak SD dia cerita. Ini cerita sama teman-temannya. Dia itu kadang-kadang di rumah kalau sudah mulai bapak sama ibunya mulai ngomong nggak enak, kata anaknya, ribut, ribut, ntar lagi. Dia sampai tahu seperti itu. Anak jadi korban ketika orang tuanya tidak bercerai. Maka lebih baik bercerai karena anak, ya Allah. Sampai ada seorang anak perempuan yang dia telepon via halo Ustadz, subhanallah. Dia mengatakan, ya Ustadz, anak gimana Ustadz menghadapi ayah anak yang selalu ribut sama bunda anak, Ustadz. Mencaci maki ibu anak. Bahkan kadangkala dia bawa tuh kakek sama nenek anak, Ustadz. Kamu ini gak dididik dengan benar sama bapak ibumu, ya Allah. Itu anak sampai ngomong, Ustadz, bolehkah anak Ustadz kos cari tempat lain? Sang anak nggak ingin melihat kebersamaan itu yang ternyata tidak ada kenikmatan di sana. Bapak ibunya kumpul satu rumah, tapi yang ada berantem tiap hari. Maka perceraian itu diperbolehkan untuk menyelamatkan masa depan anak. Ada anak-anak perempuan yang tidak mau menikah karena dia melihat lelaki itu seperti bapaknya, zalim. Iya. Sehingga dia akhirnya udah malas nikah. Karena terlalu lama dia melihat keributan itu di rumah. Seharusnya segera diselesaikan. Bisa. Kemudian di antara hikmah yang lainnya adalah memberikan kesempatan untuk membina rumah tangga untuk kedua pasangan ini. Sudah kalau nggak cocok, engkau mungkin cocoknya dengan, kalau laki-laki cari perempuan lain mungkin yang tepat, yang sesuai dengan engkau. Engkau yang perempuan ya sudah bismillah. Kalau memang tidak ada kecocokan dengan aku, subhanallah jemaah. Makanya perceraian itu pun didasari dengan pertimbangan-pertimbangan. Bukan hanya karena emosi. Seorang memberhentikan perahu yang ditumpangin bersama. Apa penyebab orang ingin menyudahi rumah tangganya? Apa yang menyebabkan orang akhirnya bercerai? Kita ini anak, antum juga anak.
antum melihat bagaimana kondisi rumah tangga orang tua antum sebagai seorang anak. Antum perlu mempelajari apa sih yang menyebabkan ternyata orang tua anak kok sampai cerai ya. Karena biasanya kalau orang tuanya bercerai, kalau anaknya itu mau melamar anaknya orang ditanya, bapak ibumu utuh, kata dia. Bapak ibu anak cerai. Mulai dia pikir, kira-kira antum diterima enggak ya Bang? Ya, tergantung Ustaz. Kalau bapak ibunya anak itu juga cerai, kayaknya diterima. Sama-sama kita dari rumah tangga yang bercerai orang tuanya, ya sudahlah. Nanti cerai lagi nggak apa-apa sudah. Sudah ada contohnya. Kita perlu belajar. Apa yang kita lihat dalam rumah tangga orang tua kita, rumah tangga mungkin tetangga kita, rumah tangga sahib kita, jangan terjadi di rumah tangga kita. Tapi sebelum berbicara tentang sebab-sebab itu, kita lihat apa sih yang dilakukan oleh Islam ini agar perceraian tidak terjadi. Artinya perceraian itu solusi, tapi sebelum ke sana apa yang Islam ajarkan supaya antum jangan sampai cerai. Tadi hikmah dari perceraian itu jangan sampai mendorong antum kalau gitu anak lebih baik bercerai Ustaz. Kok bagus ternyata perceraian Ustaz. Yang lebih bagus itu adalah keutuhan rumah tangga. Karena sejatinya perceraian ini termasuk perbuatan yang dicintai oleh iblis. Islam bukan menganjurkan antum bercerai. Maka ada beberapa langkah yang telah ditetapkan oleh agama Allah ini agar antum bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Yang pertama, Allah perintahkan para suami untuk bersabar menghadapi istrinya. Karena yang punya ketentuan menceraikan itu siapa? Suami. Antum ngelihat istrinya kok hari ini makanannya nggak enak, kamu saya ceraikan. Jatuh nggak cerai? Jatuh cuma. Jatuh. Istrinya melakukan kesalahan, kamu saya ceraikan. Jatuh cerai itu. Maka dalam agama Allah ini Allah memerintahkan para suami untuk bersabar menghadapi istrinya dan menggauli dia dengan cara yang baik. Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, enggak halal buat kalian untuk mewarisi wanita dengan paksa. Dulu perempuan kalau suaminya mati jamaah, perempuan itu jadi warisan. Warisan gimana? Ya sudah, keluarganya laki ngelihat siapa yang mau sama dia. Kayaknya buat anak lah. Hampir kayak gitu jamaah. Secara paksa. Kalau ternyata lihat perempuan, oh kayaknya ini enggak cantik lah. Sudahlah, enggak usah, enggak boleh. Wala ta'duluhunna. Dia mau nikah sama orang lain enggak boleh. Keluarga si laki nggak mau nikahin, mau nikah sama orang lain nggak boleh juga. Tapi boleh kalau perempuan ini bayar kepada keluarga laki. Itu di masa jahiliyah. Litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau perempuan-perempuan itu melakukan perzinaan yang nyata, barulah engkau berhak untuk menahan dia, untuk memberikan pelajaran kepada dia. Lalu kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, dengan cara yang sesuai. Fa in karihtumuhunna, dalam kondisi benci. Ini yang belum nikah. Suatu saat mungkin antum melihat sesuatu yang membuat antum benci sama istri antum. Apa yang dilakukan? Ceraikan. Allah nggak nyuruh ceraikan. Allah nyuruh sabar suami ini. Dengan catatan apa?
husnudzon sama Allah. Kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu di sana ada kebaikan yang banyak. Maka Islam menyuruh suami bersabar. Dia punya hak cerai, tapi engkau harus bersabar. Dan alhamdulillah jemaah, laki-laki ini Allah jadikan pemimpin karena dia memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Dia mampu menahan dirinya. Kalau perempuan perasaan, sakit hati sama suaminya, tahu-tahu nggak ada di rumah. Kemana? Udah pulang ke rumah mertua. Tapi kalau antum sakit hati sama istri, masa antum pulang ke rumah orang tua antum? Jadi perintah untuk bersabar buat para suami. Kemudian perintah untuk melihat kepada kelebihan. Memang banyak kekurangan. Wallahi jamaah, ana yang sedang berbicara tentang menggauli istri dengan cara yang ma'ruf. Istri ana pun punya catatan-catatan tentang ana. Suamiku kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mungkin semuanya negatif. Tapi Allah perintahkan untuk melihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Kalau melihat kepada kekurangan, ana yakin nggak ada yang punya suami, nggak ada yang punya istri. Ketika dikatakan, kenapa antum nggak nikah? Aduh, perempuan ini bengkok Ustaz. Perempuan, kenapa antum nggak menikah? Aduh, zalim suami-suami laki-laki itu Ustaz. Sudah, anak ahsan hidup sendiri. Ketika semua saling melihat kepada kekurangan, nggak ada yang bersama. Maka dalam Islam diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan. Ada laki-laki mungkin yang nggak suka sama istrinya ya. Ada perempuan yang punya sifat buruk memang. Tapi lihat kepada kelebihan. Ya Allah, alhamdulillah dari anak-anak punya anak 4 Ustaz, alhamdulillah pada bisa ngaji semua. Ya kadang kala ana menghadapi istri ini ya itulah Ustaz, sabar. Sampai ada seorang alim ulama, dia lagi di rumahnya, ada tamunya datang. Tamunya melihat istrinya Ustadz ini, Masya Allah, kasar banget ngomong sama suaminya, kayak nggak beradab. Kata tamunya ngomong, Ustadz, antum nggak mau ganti istri Ustadz? Dapat istri kayak gini, kata dia. Apa kata Ustadz ini? Mungkin istri ana ini azab dari Allah buat ana karena dosa-dosa ana. Ana takut ganti istri dapat yang lebih parah dari ini. Yang ini sudah dijalanin tadi. Iya jemaah. Karena dia berpikir ngelihat kepada kelebihannya, udahlah yang ini alhamdulillah dijalanin lah. Maka ini untuk mengurangi perceraian agar tidak terjadi perceraian gitu loh. Kemudian yang ketiga, disyariatkan beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan antara suami istri ini. Masalah itu ada. Jangan antum pikir semua rumah tangga itu adem ayem, ya Allah ya, harmonis banget ya. Antum harmonis karena ngelihat dia turun dari mobil digandeng sama suaminya, Masya Allah. Padahal baru berantem dia di rumah, suami sedang ngambil hati istrinya gitu kan. Nah, ada masalah di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Piring pernah pecah, istrinya pernah mengangkat suaranya, Nabi SAW pernah mendudukkan istrinya, menasehatin istrinya. Itu terjadi di rumah khairul bashar, manusia terbaik, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah telah memberikan arahan. Seperti yang di surat An-Nisa ayat 34 ya. Allah sebutkan kalau laki-laki lihat istrinya mungkin mulai nggak nurut ya. Apa yang dilakukan? Kasih nasihat dia. Bukan teriak-teriak, bukan memukul dia, bukan ngusir dia, tapi duduk kasih nasihat. Begitu pula istri dapat suaminya yang memang nggak benar, berusaha cari waktu yang tepat untuk sharing.